Gua Fakleus Melatunan, dan di video kali ini gua bakal bahas mengenai ketidakadilan sosial di balik pembalakan liar. Oke, teman-teman. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan salah satu hutan tropis terbesar yang ada di dunia. Nah, selain menjadi paru-paru dunia, hutan-hutan ini merupakan rumah bagi ribuan spesies dan juga tempat bagi para masyarakat adat untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya, teman-teman. Oke, tapi gimana ceritanya kalau hutan-hutan ini justru dirusak oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, teman-teman? Yaps, bener banget, pembalakan liar atau yang biasa kita kenal itu dengan illegal logging ini merupakan ancaman yang sangat-sangat nyata dan juga mempunyai dampak besar bagi lingkungan, ekonomi, dan juga masyarakat sekitar. Di sini gue ada nemuin beberapa data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Hutan. Di sini dituliskan bahwa Indonesia itu kehilangan jutaan hektar setiap tahunnya akibat pembalakan liar, teman-teman. Nah, oknum-oknum atau pelaku-pelaku ini merupakan orang-orang yang bisa dibilang cukup berkuasa. Karena kenapa? Karena dia bisa bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu atau aparat-aparat, teman-teman. Di sini gua akan kasih 3 tersangka yang ada di website, yaitu ada Direktur GPB berinisial HT, dan juga ada Direktur PT Agro Borneo Lestari atau ABL dengan inisial MAW, dan juga ada Estate Manager dari Agro Borneo Lestari yaitu berinisial DK, teman-teman. Nah, kerusakan ini bukan hanya menghancurkan ekosistem yang ada, teman-teman, tetapi juga merampas hak-hak dari masyarakat adat yang pastinya sudah menjaga hutan ini selama berabad-abad, teman-teman. Banyak kasus juga masyarakat adat ini menjadi korban, teman-teman. Justru malah menjadi korban. Padahal mereka ini kehilangan tanah adat mereka. Selain itu mereka juga kehilangan sumber kehidupan mereka, sumber pencaharian mereka, dan juga yang lebih parah adalah mereka kehilangan identitas budaya mereka. Di sini gue mau ajak teman-teman untuk lihat dari perspektif hukum. Dan di sini gue ambil teori keadilan sosial menurut John Rawls, teman-teman. Nah, John Rawls ini mengatakan bahwa keadilan itu harus memperhatikan mereka yang paling rentan di masyarakat. Tapi kalau kita lihat dari konteks pembalakan liar ini, teman-teman, justru ketidakadilan itu menghampiri masyarakat adat, teman-teman. Nah, mereka-mereka ini yang punya hak atas tanah adat mereka justru seringkali tidak didengar oleh pemerintah, pejabat, ataupun aparat sekitar. Nah, hal ini dikarenakan kurangnya pengakuan formal dan juga ketimpangan akses terhadap hukum untuk masyarakat adat tersebut, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat, teman-teman, padahal kalau di Indonesia ini sudah ada Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Di sini sudah ada tentang peraturannya, tapi pada kenyataannya atau pelaksanaannya seringkali tidak sesuai atau bisa dibilang seringkali tidak tegas, teman-teman. Oknum-oknum yang terlibat itu justru terkadang mereka itu mendapatkan perlindungan dari para aparat, pejabat, ataupun orang-orang berkuasa, teman-teman. Nah, justru sebaliknya nih, kalau kita lihat masyarakat adat itu justru mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, malah mereka itu bisa dibilang mereka terpinggirkan, teman-teman. Aspirasi mereka, hak-hak mereka itu tidak didengar oleh orang-orang yang memang punya wewenang untuk hal tersebut, teman-teman. Selain itu, teman-teman, kalau kita lihat nih dari segi ekonomi, di sini gue akan cantumin website yang dimana udah gue kutip, yaitu pembalakan liar merugikan negara triliunan, teman-teman, setiap tahunnya. Tapi ironisnya dari keuntungan-keuntungan tersebut, masyarakat adat itu malah
tidak mendapatkan hasil-hasil tersebut, teman-teman. Justru mereka mendapatkan dampak-dampaknya. Nah, di sini gua ada kutip dari website KPK itu menyoroti tentang kerugian negara yang hampir 35 triliun per tahunnya, teman-teman. Lalu kalau kita sudah bahas nih teman-teman dari tadi, yaitu beberapa kerugian dari segi ekonomi, dari segi masyarakat dan juga lain-lainnya. Terus apa sih solusinya atau apa harapannya ke depan untuk hukum-hukum yang ada di Indonesia ini atau keadaan ke depannya, teman-teman? Di sini gue udah bikin 4 poin, teman-teman, harapan ataupun solusi, teman-teman. Dan juga di sini gue mau bilang bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertindak. Oke, 4 poin tersebut yaitu yang pertama adalah penguatan hukum, teman-teman. Nah, tadi kan gue udah bilang bahwa seringkali oknum-oknum tersebut itu malah mendapatkan perlindungan, juga masyarakat adat malah mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Nah, di sini gue kasih solusi ya bahwa aparat-aparat itu harus bisa menegakkan hukum dan juga memastikan, teman-teman, bahwa pelaku-pelaku pembalakan liar ini mendapatkan bisa dibilang mendapatkan hukuman yang setimpal. Oke, untuk poin yang kedua itu yang gue telah catat di sini adalah pemberdayaan masyarakat adat, teman-teman. Nah, hukum di Indonesia ini juga harus memberikan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat tersebut, teman-teman. Jadi masyarakat ini dianggap ada, teman-teman, ataupun hak-hak mereka atau aspirasi-aspirasi mereka untuk melindungi hutan itu harus didengarkan, harus diterima oleh para pejabat-pejabat atau pemerintah-pemerintah yang ada. Dan poin yang ketiga adalah di sini gue mau ajak atau kasih solusi, yaitu rehabilitasi hutan. Sebagaimana kita tahu tadi bahwa jutaan hektar hutan itu telah dirusak, dan solusi di sini adalah kita sama-sama untuk rehabilitasi hutan. Kita tanam lagi pohon-pohon yang memang telah dirusak oleh pelaku-pelaku pembalakan liar tersebut. Dan poin yang keempat adalah edukasi terhadap publik, teman-teman. Nah, di sini kita harus sama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga hutan, teman-teman. Oke, untuk poin yang keempat itu adalah di sini gua mau ajak untuk meningkatkan ataupun mengedukasi publik. Nah, di sini pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat sekitar, melakukan edukasi terhadap masyarakat yang ada untuk melindungi hutan-hutan yang ada. Jadi semua masyarakat bersatu dengan aparat untuk melindungi hutan-hutan yang ada di Indonesia ini. Oke, teman-teman, itu merupakan 4 solusi ataupun harapan yang telah gua catat untuk kita semua. Dan juga di sini bahwa gue mau bilang, teman-teman, bahwa perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, teman-teman. Dengan cara edukasi dan juga partisipasi aktif, kita dapat memastikan bahwa hutan ini tidak hanya diwariskan kepada generasi berikutnya, tetapi kita juga sama-sama ingin untuk hutan itu menjadi sumber keadilan sosial bagi seluruh elemen ataupun seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Oke, teman-teman, di akhir video ini mungkin gue pengen bilang bahwa pembalakan liar itu merupakan bentuk ketidakadilan sosial yang sangat nyata dan masih terjadi sampai saat ini di tempat-tempat tertentu atau yang masih ditempati oleh masyarakat adat. Dan gue juga pengen bilang, teman-teman, bahwa kita masih punya waktu, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kita harus sama-sama bergandeng tangan untuk melindungi hutan-hutan yang ada. Karena kenapa, teman-teman? Karena keadilan untuk hutan merupakan keadilan juga untuk kita semua, teman-teman. Satu pesan di akhir video ini, yaitu gue pengen ajak teman-teman semua untuk kita semua bersatu dan juga melindungi bumi yang saat ini kita pijak. So, oke, teman-teman, terima kasih telah menonton video ini.
gue juga pengen bilang jangan lupa untuk share dan juga like video ini agar video ini ditonton oleh banyak orang dan berarti teman-teman. Dan juga gue berharap semoga banyak orang yang peduli terhadap hutan kita. See you.